wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Fajrul TV, channel pembelajaran bagaimana berbisnis di era milenial saat ini. Jadi buat teman-teman yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena dengan subscribe Anda mensupport channel ini supaya kami tambah semangat membuat konten-konten video yang menarik, kemudian bermanfaat buat orang banyak. Oke guys, teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang sangat simpel, mungkin sudah pernah didengar juga ya. Jadi video kali ini sangat menarik ya, karena bagaimana kita mendapatkan impian-impian kita. Tentunya ada sistemnya, ada strateginya, atau ada rumusannya ya. Oke, baik. Jadi di sini kita berbicara mengenai impian ya. Jadi di sini ada mengenai impian, bagaimana cara mendapatkan impian kita. Jadi kita bisa tulis di sini. Nah, oke, baik, berbicara mengenai impian, tentunya semua punya impian ya. Tentunya semua orang punya impian. Nah, kalau misalkan saya tanya orang satu persatu, pasti impiannya berbeda-beda seperti itu. Nah, tetapi kita ambil umumnya saja, manusiawi ya. Tentunya ketika ditanya apakah Anda pengen punya kendaraan baru, mobil misalnya, pasti pengen. Nah, katakanlah kita mau beli mobil ya. Katakanlah harga mobil itu berapa? Harga mobil kurang lebih misalnya 200 juta. Harga mobil 200 juta. Sekarang kita tanya lagi, apakah Anda pengen punya hunian atau tempat tinggal yang lebih elit lah misalnya dari sekarang? Oke, pengen. Itu impian semua orang. Pengen punya tempat tinggal atau rumah mewah misalnya. Katakanlah kita ambil hunian yang layak, yaitu kalau di Makassar kurang lebih 500 juta ya. 500 juta sudah dapat rumah. Nah, sudah dapat rumah kurang lebih 500 juta. 500 juta. Nah, sekarang kan kita sudah punya impian. Oke, buat teman-teman yang masih muda atau yang masih punya orang tua, apakah impiannya pengen naik hajikan atau umrohkan kedua orang tuanya? Pasti ketika ditanya, ketika muslim orang itu maka pasti pengen, atau hajikan orang tuanya pasti pengen. Jadi itu merupakan impian juga. Kita katakanlah haji di sini, haji. Nah, haji sekarang itu kalau misalnya langsung berangkat, plus-plusnya itu kurang lebih 100 juta per orang ya. 100 juta. Kalau misalnya kita ambil hitungan 200 juta, dua orang berarti 200 juta. Nah, 200 juta. Nah, kemudian buat anak-anak muda nih, khususnya cowok-cowok, ketika ditanya nih apakah pengen nikah? Tentunya pasti ketika normal ya. Nah, pasti. Nah, ketika pengen nikah misalnya nih, pengen nikahnya nanti tidak mau pakai uang orang tua, pakai uang sendiri misalnya dengan hasil usahanya. Nah, katakanlah nikah di Sulawesi Selatan mahal-mahal ya. Kemarin karena saya dengar kabar itu kurang lebih ada 6 miliar. Tetapi ambil wajarnya saja lah 100 juta ya, menikah 100 juta. 100 nikah. Nikah kurang lebih 100 juta. Nah, oke, sekarang sudah 100 juta nikah nih. Apakah masih ada impian-impian lainnya? Masih banyak sekali impian-impian lainnya. Oke, kalau misalkan ditanya, apakah pengen jalan-jalan di akhir pekan atau liburan tahunan? Pengen. Oke, kalau misalnya kita punya impian jalan-jalan juga, misalnya ke luar negeri atau ke luar kota, kita katakanlah budgetnya 100 juta juga untuk bersama keluarga, semuanya ya. Nah, misalnya di sini ada jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Kemudian di sini ada 100 juta juga. Nah, 100 juta juga. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa impian kita ini, berapa angkanya semuanya. Sekarang kita lihat di sana ada 200 juta, ada 500 juta beli rumah, 200 juta beli naik haji, kemudian ada 100 juta nikah buat cowok-cowok, kemudian misalnya kita punya budget juga 100 juta untuk jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan misalnya 100 juta juga. Nah, sekarang kita hitung berapa total semuanya ya. Jadi kita lihat bersama, kurang lebih dari angka yang kita hitung-hitung ini sudah mencapai 1 miliar rupiah ya. 1 miliar rupiah. Nah, ini kan lumayan besar ya, 1 miliar rupiah dari beberapa impian kita ini. Jadi impian kita ini masih standar-standar saja, belum yang termasuk impian-impian yang besar seperti mobil mewah yang harganya miliaran, kemudian rumah mewah yang harganya miliaran juga. Nah, kemudian di sini kita hitung-hitungan impian yang terendahnya misalnya ya, 1 miliar. Nah, di angka 1 miliar ini kira-kira bagaimana caranya Anda mendapatkan uang 1 miliar ini? Tentunya bekerja. Nah, siapapun ketika ingin mendapatkan penghasilan tentunya kerja ya. Nah, sekarang kita kalau misalkan Anda pilih kerja,
sekarang kita bisa hitung nih. Kalau Anda kan misalnya mau kerja, Anda pilih kerja nih. Nah, sekarang saya tanya nih, di situasi saat ini Indonesia yang sangat luar biasa, lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, kemudian lulusan sarjana sangat banyak, ini kan tidak sinkron menurut saya ya. Nah, jadi lapangan pekerjaan sedikit, pengangguran banyak. Jadi mau bagaimana lagi kita ini mencari pekerjaan ya? Bagaimana lagi mencari penghasilan? Nah, sekarang kita lihat, kalau misalkan kita kerja. Jadi di dalam dunia pekerjaan itu, ketika kita ingin mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, misalnya kerja di kantor atau misalnya sesuai dengan skill kita, dengan jurusan kita misalnya, kita kan harus kuliah ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Oke, kalau misalkan kuliah berarti untuk menempuh sarjana S1 itu kita butuh perjuangan juga dari awal, mulai dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya dan juga S1-nya. Logikanya seperti ini. Misalnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, kita wajib minimal punya ijazah S1 ya. Nah, di ijazah untuk mendapatkan ijazah S1 ini kita butuh perjuangan mulai dari SD, dari SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah. Nah, sekarang kita hitung-hitungnya berapa tahun di SD. Nah, di SD Anda ada 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, kuliah kurang lebih 4 tahun. Jadi totalnya semua kurang lebih 16 tahun. Nah, pertanyaan saya teman-teman buat Anda semua yang menyaksikan video ini, untuk mendapatkan ijazah S1, mendapatkan pekerjaan yang layak, Anda harus sekolah dulu dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak capek belajar? Tentunya capek. Pastinya capek sekali. Tetapi pertanyaan pentingnya buat Anda nih yang sudah memiliki ijazah S1, dengan siapa yang lebih capek? Anda belajar 16 tahun atau orang tua Anda nih? Ingat, orang tua Anda yang mengeluarkan biaya dari kecil hingga Anda lulus S1. Tentunya orang tua Anda. Tentunya orang tua Anda yang sangat luar biasa dalam memberikan support terhadap Anda. Ya, orang tua Anda, ya. 16 tahun. 16 tahun Anda berada di bangku pendidikan dengan mendapatkan ijazah S1. Sekarang kan sudah dapat ijazah S1, sekarang melamar pekerjaan nih. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan sesuai ijazah itu kita melamar tentunya di sebuah perusahaan. Misalnya kita lamar nih, gaji UMR sekarang kalau misalnya di Makassar itu kurang lebih 3 juta, ya. 3 juta buat karyawan-karyawan biasa, 3 juta rupiah. Nah, kira-kira nih, Anda kan sudah bekerja nih 16 tahun. Anda setelah ditawarkan sebuah pekerjaan kemudian diterima, Anda bilang dulu ke bosnya, "Bos, saya mau bekerja di perusahaan Bapak nih, tapi saya punya kebutuhan banyak. Saya pengen bahagiakan kedua orang tua saya. Saya maunya bekerja di perusahaan Bapak ini, tapi gaji saya 1 bulan 10 juta." Wow. Langsung bosnya bilang, "Wah, luar biasa anak yang satu ini." Langsung bosnya panggil nih, "Sini kamu." Langsung bosnya pegang kepalamu nih, "Kamu lagi sakit ya? Minta gaji 10 juta." "Tidak, bos." "Tapi kenapa?" Nah, jadi di sebuah perusahaan itu perlu Anda ketahui bahwasanya ada bos yang mengatur. Ada penggajian yang harus diikuti sesuai peraturan pemerintah di suatu daerah. Ya, misalnya gajinya UMR 3 juta, ya 3 juta. Tidak bisa naik, tidak bisa neko-neko karena itu sudah ada yang ngatur. Ya, misalnya nih Anda gaji 3 juta. Anda kan sudah punya penghasilan nih ceritanya nih. Nah, 3 juta. Katakanlah Anda sudah punya gaji 3 juta. Pertanyaan saya buat Anda yang sudah punya S1 nih, ijazah nih. Anda kan sudah punya 3 juta per bulan nih. Pertanyaan saya, berapakah gaji Anda setiap bulan ketika dibagikan berapa hari kerja, kemudian berapa jam kerja? Sekarang kita lihat nih, berapa per jam bayaran Anda di suatu perusahaan. Oke, di dalam satu perusahaan kita kan bekerja di dalam 1 bulan karena 4 hari minggu, jadi 4 hari off. Jadi hari kerja kita itu hanya 26 hari kerja. Nah, sekarang dari angka 3 juta ini kita bagi menjadi 26 hari kerja. 26 hari kerja. Nah, setelah mendapatkan hasilnya dari 3 juta dibagi 26 hari kerja, kita dibagi lagi berapa jam kerja di dalam setiap harinya, ya. Jadi kurang lebih di dalam 1 hari kerja itu ada 8 sampai 10 jam kerja. Kadang-kadang saya temui teman-teman yang menjadi karyawan itu 8 jam sampai 12 jam. Jadi sangat panjang sekali jam kerjanya, ya. Nah, misalkan nih, kita dari 26 hari kerja dibagi lagi 8 sampai 10 jam. 8 jam sampai 10 jam kerja. Sekarang kita bagi berapa hasilnya nih. Nah,
3 juta rupiah, bisa diambil kalkulatornya juga, bisa hitung sama-sama. 3 juta rupiah dibagi 26 hari kerja, kemudian dibagi 8 sampai 10 jam kerja, maka mohon maaf sekali, mohon maaf buat Anda yang memiliki atau ijazah nih, memiliki formalitas S1, mohon maaf sekali. Nah, sekarang kita lihat nih gaji Anda nih, 3 juta dibagi 26 hari kerja, 8 jam sampai 10 jam kerja. Anda dibayar cuman 11.000 rupiah. 11.000 rupiah per jam. Coba bayangkan, 11.000 rupiah per jam. Ini kan sangat luar biasa, kurang bagaimana hitungannya ya. Sekarang saya ilustrasikan kepada Anda. Anda sudah punya S1, berjuang 16 tahun. Ada orang tua biayai, kemudian belajar 16 tahun capeknya sangat luar biasa. Sekarang saya tanya Anda, pernahkah Anda jalan-jalan ke Pantai Losari atau di suatu tempat dimanapun itu? Apakah Anda pernah melihat tukang parkir? Tentunya pernah. Nah, tukang parkir ini, berapa penghasilan tukang parkir ini? Satu kali parkir, 1 motor 2.000, 2 motor 4.000, 5 motor 10.000. Nah, untuk parkir 5 motor, apakah butuh 1 jam kerja? Tentunya tidak. Bisa jadi hanya 10 menit orang masuk, 5 motor, 10.000 didapatkan. Berarti ada selisihnya nih. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalnya Anda mendapatkan 11.000 per jam, 11.000 per jam, tukang parkirnya 10.000 per jam bisa. Itu sangat bisa didapatkan. Nah, pertanyaan saya, tukang parkirnya kan sudah dapat 10.000 per jam. Tukang parkirnya sudah dapat 10.000 per jam. Pertanyaan saya, tukang parkirnya apakah harus punya ijazah S1? Tentunya tidak. Apakah harus sekolah 16 tahun? Tentunya tidak. Nah, mohon maaf sekali nih buat Anda S1. Di manakah harga diri formalitas Anda sebagai S1 dikala penghasilan dengan tukang parkir? Ini sangat luar biasa. Ayo buka hati, buka pikiran, segera hijrah dari dunia karyawan dengan bagaimana membuka usaha sendiri atau bagaimana menjalankan sistem yang sudah ada di suatu perusahaan-perusahaan yang hebat. Nah, ini nih yang saya khawatirkan nih buat Anda yang ijazah S1 ya. Nah, kemudian nih, sekarang kita sudah lihat perbandingan penghasilan Anda yang punya S1 dengan tukang parkir. Tidak beda jauh ya, tidak beda jauh. Bisa juga dikala penghasilan S1 dengan tukang parkir, seperti itu. Nah, oke. Kemudian nih, kita kan berbicara impian nih, berbicara impian tentunya bagaimana cara impian? Kita kan sudah dapat penghasilan sekarang, tentunya tidak ada cara lain yaitu menabung penghasilan kita sudah dapat, kemudian untuk impian. Nah, pertanyaan saya buat Anda nih yang menyaksikan video ini ya, ketika 3 juta rupiah ini, ketika 3 juta rupiah, berapa yang Anda bisa tabung setiap bulan rutin tanpa diganggu-gugat karena Anda punya impian. Anda mengejar sesuatu, yaitu impian Anda. Nah, dari 3 juta ini, saya menurut survei yang saya sudah lakukan sudah beberapa tahun yang lalu, yaitu saya tanya satu persatu teman saya yang sudah bekerja, bro, berapa penghasilan kamu? 3 juta. Berapa yang bisa kamu tabung? Tidak bisa, bro. Tidak ada, karena kebutuhan belum bayar cicilan, bayar listrik, bayar PDAM, bayar BPJS, bayar potongan, bayar make up, dan lain-lain. Masih banyak bayar-bayar dan lain-lain. Ya, nah seperti itu. Dari survei yang saya lakukan itu hanya ada sedikit saja, 1% saja orang bisa menabung. Nah, kalau misalkan Anda paksakan nih mau menabung ya, mau menabung karena punya impian. Dari angka 3 juta, misalkanlah 2 juta untuk kebutuhan bersama keluarga, 1 jutanya untuk dana yang tak terduga, kemudian 500 ribunya untuk menabung mengejar impian. Oke, Anda konsisten 500 ribu setiap bulan, Anda menabung. Sekarang kita hitung. Dari angka 3 juta menjadi 500 ribu untuk kita tabung, 500 ribu per bulan. Sekarang kita hitung nih, 500 ribu per bulan, kalau misalkan 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 bulan 500 ribu dikali 12 bulan, berarti kurang lebih 6 juta ya, dikali 12 bulan. Kurang lebih 6 juta ya. Kurang lebih 6 juta. Nah, jadi penghasilan kita dengan cara menabung 500 ribu per hari ada 6 juta setiap tahun. Di dalam 1 tahun kita punya penghasilan atau punya tabungan 6 juta. Nah, jadi di 6 juta ini sekarang kita bisa lihat angka 1 miliar. Angka 1 miliar berapa lama waktunya dengan tabungan 6 juta per tahun? Berapa tahunkah baru bisa mencapai 1 miliar? Sekarang kita hitung bersama-sama ya. Cara hitungnya seperti ini.
6 juta ini, 6 juta kita kasih masuk di sini. 6 juta. 1 miliar dibagi 6 juta. Ingat, 1 miliar dibagi 6 juta. Cara hitungnya seperti ini, simpel ya. Cukup kita coret. Kita coret 6 nolnya ya. Coret 6 nolnya, sekarang kita hitung berapa lamakah waktu untuk mendapatkan impian kita dengan cara menabung, yaitu 1 miliar tadi. Karena sudah di garis nolnya, tinggal 1000. 1000 dibagi 6. 1000 dibagi 6. Jadi 1000 dibagi 6 bisa bantu menghitung juga kalkulatornya. Kalkulatornya ya, kalkulatornya. 1000 dibagi 6. Nah, berapa lama dengan cara menabung? 1000 dibagi 6, maka mohon maaf sangat lama sekali waktunya, yaitu kurang lebih 166 tahun kemudian baru Anda akan mendapatkan semua impian Anda. Jadi ini sangat lama sekali. Lama sekali ketika Anda mengambil jalur karyawan, kemudian menabung, kemudian menabung lagi. Itulah saran saya buat teman-teman yang menyaksikan video ini, buka hati, buka pikiran, ayo buka usaha, apapun usaha Anda, ayo kita sama-sama buka usaha, ya. Mau jualan baju, jualan apa, tanpa meninggalkan pekerjaan utama Anda, ya. Jadi sampai di sini ini sangat luar biasa sekali, 166 tahun kemudian. Nah, oke lah, impian Anda mungkin bisa jadi dikurangi. Hanya butuh hajinya saja. Bagikan kedua orang tua. Bagikan kedua orang tua dengan cara naik haji, yaitu 200 juta. 200 juta karena tabungan Anda 1 tahun 6 juta, berarti 200 dibagi 6. Maka mohon maaf kurang lebih hasilnya itu kurang lebih 33 ya, atau berapa hasilnya itulah hasilnya. Nah, itu adalah tahunnya. Tahunnya akan mendapatkan berapa tahun ke depan baru Anda bisa naik haji. Seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Jadi, sekian dari saya M. Zaki Sermin. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Inilah materi yang akan Anda dapatkan, kemudian Anda pasti mendapatkan kehidupan seperti ini. Ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di Facur TV, pembelajaran bisnis online. Kemudian support channel ini dengan cara subscribe, karena channel ini upload video hampir setiap hari. Dengan subscribe Anda support channel ini, kami tambah semangat bikin konten-konten yang sangat luar biasa. Oke, see you.